Malam ini kita akan belajar materi baru lagi, tapi seperti biasa, sebelum kita bahas tata bahasa atau partikel yang akan kita pelajari, kita kenalan dulu ya dengan beberapa kosakata dalam bahasa Korea. Kali ini kosakatanya berkaitan dengan nama-nama benda, nama-nama barang. Barang bahasa Koreanya mulgon. Mulgon artinya barang. Teman-teman juga bantu aku ya bacakan kosakatanya mulai dari Shenichi, 손목시계, satu lagi 표, Pyo, benar. Sonmok Sije dan Pyo. Sonmok Sije artinya jam tangan Sonmok Sije. Pyo artinya tiket, tiket Pyo. Oke, lanjut ke Surishi, Sunentishi. Oh, 죄송해요. Yang ini? 애플리케이션, Yang di dalam kurung? 오픈, Benar, 맞아요. handphone, aplikasi, bisa juga teman-teman singkat jadi OPL. Jadi OPL ini singkatan dari application yang artinya aplikasi. Teman-teman bisa pakai salah satunya ya. Kepanjangannya boleh, singkatannya boleh. Lanjut, Michishi. 사전, 사전, 단어, Benar, 맞아요. Sajon, dano. Sajon artinya kamus, dano artinya kosakata. Kalau teman-teman mau tambahin kamus bahasa apa gitu ya, misalkan kamus bahasa Korea atau kamus bahasa Indonesia, maka teman-teman posisi bahasa Korea dan bahasa Indonesianya sebelum sajon. Contoh kamus bahasa Korea. Bahasa Korea itu Hanggugo. Bahasa Indonesia Indonesia O. Indonesia O. Kamus bahasa Korea Hanggugo Sajon. Kamus bahasa Indonesia Indonesia O Sajon. Gitu ya. Lanjut ke Puputshi. 숫가락, 젓가락, 맞아요, benar. Sutgarak, cotgarak. Sutgarak sendok, cotgarak sumpit. Hati-hati tertukar ya teman-teman, karena akhirannya sama-sama garak. Tapi awalannya berbeda. Sendok sut, sumpit cok. Berikutnya Hayatishi. Kal sama naipi. Nai? Kal naipi. Pi. Naipu. Bukan. Yang aku lingkari vokal apa ya? Naipu. 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 Pu. Naipu. Naipu. Oke, yang sebelahnya? Poka. Poka. Poko. Poku. Ya, benar. Poku. 잘했어요, 하야티 씨. Bagus ya.
kal atau knife, satu lagi poke. Pisau, bahasa Koreanya ada dua ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satu mau yang mana. Kal bisa, knife bisa. Untuk garpu, bahasa Koreanya poke. Balik lagi ke Shenichi. 냄비 sama 프라이팬. Benar. Nembi, frypan. Nembi panci, frypan, wajan. Oke, jadi itu beberapa kosakata nama-nama barang yang jadi contoh ya teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman hafal dengan kosakatanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lain. Di sini ada kalimatnya yang dalam bahasa Indonesia artinya ini apa? Di bahasa Korea, 이것은 뭐예요? 이것은 뭐예요? 이것 artinya ini. Karena posisinya sebagai subjek, berarti ditempelin partikel subjek. Karena huruf terakhirnya konsonan, berarti kita pilih partikel subjek N. Apa bahasa Koreanya mo? Karena posisinya sebagai predikat kata benda, jadi kita pilih partikel yeyo. Akhirannya juga vokal ya, atau huruf terakhirnya vokal. 이것은 뭐예요? Ini apa? Yang jadi inti materi kita hari ini adalah kata tunjuk benda dalam bahasa Korea. Yang fungsinya untuk menunjuk benda. Benda ini macam-macam ya teman-teman. Nggak selalu barang, nggak selalu benda mati. Bisa juga benda hidup. Nah itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia pun bisa. Tapi ada ketentuannya. Nah, ini kita lewat aja karena main tebak-tebakan kosakata. Nanti teman-teman bisa coba latihan sendiri di rumah. Oke. Dalam bahasa Korea, ada 3 kata tunjuk benda yang dipakai. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tunjuk benda itu cuma 2 ya. Ini dan itu. Dalam bahasa Korea, ada 3. Ini, itu, itu. Itu yang pertama disebutnya itu dekat. Itu yang kedua disebutnya itu jauh. Bedanya apa? Coba kita bahas ya. I yang artinya ini, kata tunjuk yang teman-teman pakai saat posisi bendanya dekat dengan yang bicara. Posisi benda dekat dengan yang bicara. Kalau yang bicara teman-teman, ya berarti saat teman-teman menggunakan kata tunjuk i, yang artinya ini dalam bahasa Korea, bendanya dekat dengan teman-teman ya. Contoh di sini ada ilustrasi gambarnya. Ini A, ini B. A yang bicara, B yang mendengar. Posisi pot bunganya atau posisi vas bunganya dekat dengan si A yang bicara. Kita lanjut. G. G artinya itu. Posisi benda dekat dengan yang mendengar. Tapi jauh dari yang bicara.
Ada ilustrasi gambarnya lagi. Ini A, ini B. A yang bicara, B yang mendengar. Posisi vas bunga atau pot bunganya dekat dengan si B yang mendengar, tapi jauh dengan si A yang bicara. Yang terakhir ada Jo. Jo ini posisi benda jauh dari yang bicara dan mendengar. Jauh dari dua-duanya ya teman-teman. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini A, ini B. A bicara, B mendengar. Posisi pot atau vas bunganya jauh dari dua-duanya. Kalau kayak gini berarti teman-teman pakai co. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Yang masih bingung? Kalau udah paham, kita lanjut lagi. Karena nggak ada pertanyaan, jadi aku anggap teman-teman udah paham ya. Kapan pakai i, kapan pakai ke, kapan pakai co. Tapi ada ketentuannya lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kata tunjuk benda i, ke, co, harus ada bendanya. Oke, harus ada bendanya. Nggak bisa sendirian. Contohnya, sini ada ya. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Korea. Di bahasa Indonesia, bendanya dulu yang disebutin, setelah itu kata tunjuknya. Buku ini, teman itu, orang itu. Dalam bahasa Korea dibalik. Kata tunjuknya dulu, setelah itu benda ini. Buku ini, dicek. Teman itu, ke 친구. Orang itu, 저 사람. Harus ada bendanya ya. Nggak bisa sendirian. Gimana cara penggunaannya dalam kalimat? Coba kita lihat. Contohnya, buku ini bagus. Buku ini posisinya sebagai subjek. Kenapa? Karena ada di depan kalimat. Jadi teman-teman tempelin partikel subjek. Bagus posisinya sebagai predikat. Kata sifat. Karena kita baru belajar bentuk masa sekarang, simple present tense untuk kata kerja dan kata sifat. Jadi teman-teman gunakan salah satu partikel ini. Ayo, oyo, heyo. Buku ini bagus. 이 책은 좋아요. 이 책은 좋아요. Kita latihan pakai kalimat yang lain ya. Hayati Shin, kamus ini bagus. Tadi apa? Kamus. Kamus. Tadi lupa. Sajon. 이사전 에표요. Bagus bahasa Koreanya apa? 저 사전. Bagus bahasa Koreanya? 저
조금. Bagus. Kata dasarnya cota. Ini kata dasarnya harus ditempelin partikel bentuk masa sekarang. Berubah jadi apa nih cota? 조, Oh, 조야, co, 조효. cohyo. Oke, coba kita bedah lagi ya. Syaratnya kalau kita mau tempelin partikel di kata sifat atau kata kerja, da-nya dibuang dulu. Setelah itu cari ada vokal apa di sini. Vokal terakhirnya apa? 조, Vokal terakhirnya. Dari kata Oh. co, vokal terakhirnya apa? 호, Oh, benar. Kalau o, pakainya partikel yang mana? Ayo, oyo, heo. pakai partikelnya ayo. Ayo, berarti cota di masa sekarang berubah menjadi 좋다요. tanya sudah dibuang. 저요. Co. Terus ada ayo. Berarti berubah jadi co. 좋아요. 좋아요. 맞아요. 좋아요. Oke. Kalau cot아요 안 돼요. Karena kan da-nya sudah dibuang. Udah nggak dipakai lagi. Oke. Coba ulangi. Kamus ini bagus. 이서준, 좋다요. 이서준, 이서준, 좋다요. 좋다요 안 돼요. 좋아요. 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 좋다요 nggak boleh ya. Karena da-nya sudah hilang kayak si. Diganti dengan apa? Dengan ayo. Maka cara bacanya bukan 좋다요. 좋아요. Kayak 이사전. Kan posisinya sebagai subjek nih. Berarti pakainya en atau nen. 은, Oke, coba baca kalimat yang lebih sempurna. Kamus ini bagus. 이사전, 좋아요. 맞아요. Dengar ya. 이사전은 좋아요. 이사전은 좋아요. Kamus ini bagus. Oke, 수고했어요, 하야티 씨. Berikutnya, 조셀린 씨. Baju itu mahal. Oh, 조셀린 씨 nggak bisa ya, 죄송해요. Oke, 가온 씨. Baju itu 저 옷은 비싸요. 저 옷은 비싸요. Oke, 맞아요. Benar ya. 저 옷은 비싸요. Ini boleh teman-teman pakai 저. Karena gaun sih pakai 저. Berarti posisi bajunya ada di mana ya? Posisi bajunya ada di mana? Di kedua, 저 옷은 비싸요.
posisinya jauh dari keduanya ya. Jauh dari yang bicara dan yang mendengar. Kalau pakai cong. Di sini contohnya pakai G. Berarti posisi bajunya dekat dengan yang mendengar, jauh dari yang bicara. Oke, 맞아요. 가온 씨. 가온 씨 ini Sharon 씨? 네. 네, 오케이. Sharon 씨 ya. 네, 저 옷은 비싸요. boleh. 그 옷은 비싸요 pun boleh. Karena itu bahasa Koreanya ada dua ya, cho atau ke. Tinggal disesuaikan aja posisi bendanya ada di mana. Kayak baju bahasa Koreanya 옷. Mahal, 비싸다 kata dasarnya ya. Oke, berikutnya Sunenti Shi, HP itu murah. Di sini udah ada hint-nya. HP-nya jauh dari yang bicara dan yang mendengar. Berarti pakai kata tunjuk yang mana? 저, 네, 저, 저 핸드폰을 사요. 맞아요. 저 핸드폰은 사요. 잘했어요. Next, Pupuchi. Grup idol ini adalah NCT. 이 아이돌 그룹은 NCT예요. 맞아요. Di idol grup은 NCT-예요. Kalau teman-teman bingung nih, mana dulu ya Sam yang diterjemahin grup idol ini, teman-teman nerjemahinnya dari belakang ke depan. Ini dulu, setelah itu idol, yang terakhir grup. Grup idol ini di idol grup. Idol, ya idol ya. Grup, ya grup. Ya, idol grup은 NCT-예요. Kalau ada yang tanya lagi, Sam, NCT kenapa pakai yeyo? Kan dia konsonan. Yang jadi patokannya bukan huruf Latin atau alfabet atau abjad. Yang jadi patokannya adalah tulisan Hangul-nya. Tulisan Hangul dari NCT kayak gini. NCT. Huruf terakhirnya vokal, makanya pakai yeyo. Ya, NCT yeyo. 잘했어요, 보보씨. Next, Sheni Shi. Orang itu orang Korea. 그 사람은 한국 사람이에요. 맞아요. 그 사람은 한국 사람이에요. Berarti posisi orang Koreanya ada di mana? dekat dengan pendengar tapi jauh dari aku, Sam. 네, 맞아요. 잘했어요. 그 사람은 한국 사람이에요. Berikutnya Michi Shi. Jaehyun membeli mobil itu. 산 모빌 itu apa? 모bil? 차. 제희어는 그 차를 사요. 맞아요. 재현은 그 차를 사요. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau sebelumnya jadi subjek semua, terus kira-kira ini jadi apa? Karena balik lagi ke pola kalimatnya ya. Jaehyun di sini sebagai subjek, membeli predikat kata kerja, mobil itu objek. Jadi posisinya disesuaikan dengan yang ada di kalimatnya. Oke ya, Jaehyun은 그 차를 사요. Kalau kayak gini kalimatnya, berarti posisi mobilnya ada di mana ya, Michi Shi? maksudnya sih
Karena kan pakai ge nih. Ge artinya itu. Berarti posisi mobilnya ada di mana? Jauh dari saya. Jauh dari Dari yang ya. terdengar. 네, 맞아요. posisi mobilnya jauh dari Michishi yang bicara ya. Oke, 잘했어요. Next, Pupuchi, Ali beli tas ini. 알리가이 가방을 사요. Alika, 알리가이 가방을 사요. Alika 이 가방을 사요. 맞아요. 알리가 이 가방을 사요. Ali posisinya sebagai subjek, membeli predikat kata kerja. Tas ini objek. Boleh teman-teman pakai partikel subjek ya. Boleh juga yang len. 알리는 이 가방을 사요. benar. 알리가 이 가방을 사요. juga benar. Next. Sunenti 씨, Sri 씨, kami nonton film itu. 우리는 그 영화를 보아요. 맞아요. 우리는 그 영화를 봐요. 오케이, 잘했어요. Next. 셰니 씨, dia menonton film Korea ini. 그녀는 이 한국 영화를 보아요. 맞아요. 그녀는 이 한국 영화를 봐요. Sama ya, kalau teman-teman bingung nerjemahinnya dari mana, ini Korea film, dari belakang ke depan. Ini pertama, Korea 2, ketiga, film. 이 한국 영화. Boleh pakai 그녀는 ya, karena dia bahasa Koreanya ada dua, bisa ge, bisa 그녀, disesuaikan dengan gendernya, laki-laki atau perempuan. 잘했어요. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kata tunjuk benda 이 그죠? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke yang lainnya nih. Nah, selain ada 이 그죠, ada juga 이것, 그것, 저것. Benda ini, benda itu, benda itu. Ketentuannya sama dengan 이 그죠. Disesuaikan dengan posisi bendanya ada di mana. Yang membedakan apa? 이것, 그것, 저것 berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ini, itu. Kalau teman-teman bingung, perbedaannya apa Sam dengan yang sebelumnya? Ini aku contohin dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kalimatnya disebutin benda, terus ini kata tunjuk, ya terus di sini ada predikat kata sifat. Kalau kayak gini, berarti teman-teman pakainya 이 그죠. Tapi kalau kalimatnya ini kata tunjuk adalah predikat kata benda. Kalau kayak gini kalimatnya, berarti teman-teman pakainya ikut, kekot, cokot. Kalau yang atas, contohnya kayak tadi ya, mobil ini mahal. Mobil ini mahal. Benda kata tunjuk. Teman-teman pakainya i atau ge atau jo. Berarti 이 차는
기사요. 이 차는 기사요. Kalau yang bawah, ini mobil. Ini adalah rumahku. Kalau kayak gini, berarti teman-teman pakai ikot, kekot, cokot. 이것은 차예요. 이것은 제 집이에요. Bedanya di situ ya, teman-teman. Coba kita lihat kalimatnya. Ini adalah buku. Adalah nih optional ya. Terkadang ada, terkadang nggak ada. 이것은 책이에요. Artinya 이것은 책이에요. Kalau teman-teman pakainya 이는 책이에요. Udah pasti salah. Kalau kalimatnya kayak gini artinya dua adalah buku. Atau gigi adalah buku. Yang benar 이것은 책이에요. Atau itu adalah apel. 그것은 사과예요. 그것은 사과예요. Kalau teman-teman bilangnya 그는 사과예요. Artinya dia adalah apel. Oke. Jadi hati-hati teman-teman. Yang benar 그것은 사과예요. Contoh lain itu adalah sendok. 저것은 숟가락이에요. 저것은. Kalau teman-teman bilangnya 저는 숟가락이에요. Saya adalah sendok. Udah menyimpang artinya. Yang benar 저것은 숟가락이에요. Oke. Kalau gitu, selain itu nih teman-teman, 이것은, 그것은, 저것은 bisa disingkat. Jadi ikon, kekon, cokon. Teman-teman silahkan mau pilih kepanjangannya atau singkatannya. Kalau udah pakai singkatan, nggak perlu ditempelin partikel subjek lagi. Nah, misalkan teman-teman pakainya ikon, 책이에요. Udah cukup. Jangan 이거는 책이에요. Salah. Karena ikon ini udah meliputi kata tunjuk dengan partikel subjeknya. 이건 책이에요. 그건 차예요. 저건 사촌이에요. Bisa juga teman-teman pakainya 이것이, 그것이, 저것이. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Bisa disingkat juga. Jadi 이게, 그게, 저게. Bebas mau pilih yang mana. IG pun juga nggak perlu ditempelin partikel subjek lagi ya. Misalkan 이게는 bla bla bla. Itu nggak bisa. Nggak usah dipakai. Ya, langsung saja IG. Ya, teman-teman. 이게 책이에요. 그게 차예요. 저게 단어예요. Sekarang coba kita latihan ya, teman-teman. Yang pertama, Pupuchi itu adalah orang. 그건 신문이에요. 맞아요. 그건 신문이에요. Orang itu bahasa Koreanya 신문 ya, teman-teman. Atau bisa juga 그게 신문이에요. Ini pakai singkatan. Kalau pakai kepanjangan, 그건 kepanjangannya apa ya, Pupuchi? 그것은 그게
Gimana, Sam? Maaf. Ya, kalau GG kepanjangannya Nggak tahu, Sam. oke, GG 그것이 ya 그것이 ada di sini 이것이 이게 그것이 그게 저것이 저게 tadi 그게 berarti kepanjangannya 그것이 네, 잘했어요 보부치 next 미치 씨 itu adalah wajan itu adalah wajan 저거 프라이팬이에요. 저건 프라이팬이에요. 맞아요. 잘했어요. 미치 씨. 저건 프라이팬이에요. boleh juga 저게 프라이팬이에요. Kalau 저건 kepanjangannya apa, 미치 씨? 저것은 bukan 네, 맞아요. 저것은. Kalau 저게 kepanjangannya 저거 저 저거 네. 네, 괜찮아요. 미진 씨. 잘했어요. 저건 kepanjangannya 저것은, 저게 kepanjangannya 저것이. Next. Oh, kalau tadi kan posisinya sebagai subjek ya, teman-teman, karena ditempelin partikel subjek. Kali ini posisinya sebagai objek. Kalau posisinya sebagai objek ya berarti tempelin partikel objek juga ya. 이것을, 그것을, 저것을. Bisa disingkat. 이것을 disingkat jadi 이걸. 그것을 disingkat jadi 그걸. 저것을 disingkat jadi 저걸. Teman-teman boleh pilih salah satu mau yang mana. Kepanjangannya atau singkatannya. Coba kita lihat contoh kalimat. Saya makan ini. Saya posisinya sebagai subjek, makan predikat kata kerja, ini objek. 저는 이것을 먹어요. boleh pakai singkatan 저는 이걸 먹어요. Oke, berikutnya coba dilengkapi kalimatnya oleh Sunentishi, Serishi. Ini adalah kamus. pakai yang gold ya, Sam? Nah, ini adalah kamus. Ininya sendirian. 이걸 사전이에요. Igol atau igon. 이걸 진짜요? Benarkah? Igol. Posisinya sebagai subjek karena ada di depan kalimat. Berarti yang lebih tepat 이건 네, 이건 사전이에요. Kepanjangannya 이것은 ya. 이건 singkatan, 이것은 kepanjangan. 이건 사전이에요. 이것은 사전이에요.
잘했어요. Next, Shelly Shi. Itu adalah tiket. 그건 표예요. 그건 표예요. 맞아요. Benar ya. 그건 표예요. Kalau pakai kepanjangannya berarti 그것은. 잘했어요. Next, gaun shi. Itu adalah panci. 가온 씨 아직 있어요. Oke, coba kita pindah dulu ke Hayati Shi. Itu adalah panci Hayati Shi. berap인지. 저, 저, 저거, 저것은 냄비예요. 저것은 냄비예요. 맞아요. 저것은 singkatannya apa Hayati Shi? 저것은 apa ya? Singkatannya apa? lupa. 저, 저것은 저건, oke. 저것은 kepanjangannya. 저건 singkatannya. 맞아요. 잘했어요. Hayati Shi. Next. Ini contoh lain. 이곳은 비싸요. Kalau ini coba Michishi, itu murah. 그것은 Hmm. 사요. 네, 맞아요. 그것은 사요. Itu bagus. Sunanti shi, seri shi. 저것은 좋아요. 저것은 좋아요. 맞아요. 잘했어요. Next. Itu adalah handphone. Shelly shi. 그건 핸드폰이에요. 그건 핸드폰이에요. Kalau pakai kepanjangannya dari 그건, 그것은 핸드폰이에요. 맞아요. 그것은 핸드폰이에요. Next. 가온 씨. 샤론 씨. 저거는 시계예요. 시계예요. 오케이. 저거는, 손목시계. 오케이. 저거는 손목시계예요. 예요. 손목시계예요. 예요. 오케이. 저거는 yakin. Sorry, Sam. 네, 저거는 yakin. 저거는 atau 저건. 저건 손목시계예요. 맞아요. 저건 손목시계예요. 저건 kepanjangannya apa, 가온 씨? 저건 kepanjangannya 저것은. 오케이, 좋아요. 가온 씨. Next, puput 씨. Itu adalah sumpit. 저것은 톳가락이에요. 저것은 젓가락이에요. 맞아요. boleh pakai 저것은, boleh pakai 저것이.
Boleh juga pakai 저건, boleh juga pakai 저게. Bebas pilih yang mana ya, teman-teman. Oke, next. Shenichi, itu adalah pisau. 그것은 칼이에요. 그것은 칼이에요. 네, 칼이에요. Karena lagi-lagi kalau bacim real ketemu vokal 이에요. bunyinya R ya. Jadi 그것은 칼이에요. atau 그건 칼이에요. atau 그것이 칼이에요. atau 그게 칼이에요. 좋아요, 셰리 씨. Next, Suri 씨. Ali makan itu. 알리는 Hmm, 그곳 뭐요? 그 뭐라고요? 알리는 Hmm, 그걸? 그걸 먹고요. 네, 맞아요. 알리는 그걸 먹어요. Itu singkatannya ya, 그걸. Kepanjangannya 그것을. Dua-duanya boleh nih. 알리는 그곳을 먹어요. 알리는 그걸 먹어요. Coba yang ini, Pupuchi, Sokjin membeli itu. 석진은 Hmm, 저것을 사요. 맞아요. 석진은 저것을 사요. Atau 석진은 저걸 sayo juga boleh ya. 잘했어요. Nah, teman-teman. Ada satu catatan tambahannya. Saat teman-teman menunjuk orang, teman-teman tidak boleh menggunakan kata tunjuk ikut, kekot, cokot. Teman-teman bolehnya pakai i, ke, co. Tapi harus diikuti dengan nama bendanya ya. Karena kita nunjuk orang, berarti kita pakai saram atau bun. Saram sama bun artinya sama. Sama-sama orang. Yang membedakan bun ini kosakata bentuk formal. Jadi sangat sopan. Ya, atau formal. Sedangkan saram ya berarti sopan aja. Atau ya kosakata biasa. Teman-teman tinggal sesuaikan, teman-teman sedang berbicara dengan siapa, situasinya formal atau informal, orang yang ditunjuk, orang biasa atau orang penting, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nunjuk orang yang benar, 이분은 알리 선생님이에요. Orang ini adalah guru Ali. Boleh juga diterjemahin, ini adalah guru Ali. Atau 이 사람은 알리 선생님이에요. Artinya sama. Yang nggak boleh, 이것은 알리 선생님이에요. 이것, 그것, 저것, khusus benda, barang, selain manusia. Tapi kalau i gereja, bisa ya untuk semuanya termasuk manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bisa ya bilang kayak gini, ini siapa? Itu siapa? Oh, ini temanku. Oh, itu guruku. Tapi dalam bahasa Korea nggak boleh. Harus pakai 이분, 사람, 그분, 그 사람, 저분, 저 사람. 이분은 누구예요? atau 이 사람은 누구예요? 아, 이 사람은 제 친구예요. atau pakai 그 사람은 누구예요? 그분은 누구예요? Itu siapa? Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jawabannya bisa, 그 사람은 제 선생님이에요. atau 그분은 제 선생님이에요.
Ya, jadi jangan 이곳은 누구예요? 그곳은 누구예요? Nggak pernah ada orang Korea yang pakai itu. Oke, jadi hati-hati nih teman-teman. Contoh ya. Ini contohnya. Ini adalah Jongkook. Karena Jongkook itu orang, manusia. Teman-teman nggak boleh bilang 이곳은 정국이에요. Salah. Tapi 이 사람은 정국이에요. 이분은 정국이에요. Contoh lain. Itu adalah Jimin. Coba Serishi. Bahasa Koreanya apa? 저 사람은 지민. 저 사람은 지민은 지민 아니에요. 지민 adalah. 지민 예요 atau 예요? 이에요. 네, coba ulangi lagi. 저 사람은 지민이에요. 맞아요. 저 사람은 지민이에요. atau 저분은 지민이에요. Kalau di sini pakainya 그 ya. Lanjut, 잘했어요. Sri 씨. Next. Pupuchi. Itu adalah Taehyung. 저 사람은 태형이에요. 맞아요. 저 사람은 대형이에요. atau 저분은 대형이에요. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Sebentar. Ada yang lain kah? Ini aja. Kalau tadi kan pertanyaannya 이곳은 뭐예요? Ini apa? Berarti khusus untuk benda, barang. Kali ini 이 사람은 누구예요? 누구예요? 아니에요. 누구예요? Artinya ini siapa? Karena kita mau nunjuk orang, jadi pakainya 이, 그, 저, 사람. ataupun 사람은 누구예요? Coba kali ini yang bertanya, Michishi, yang menjawab, Shanishi. Pertanyaannya yang tadi ya. 이 사람은 누구예요? Michishi yang bertanya, Shanishi yang menjawab. 이 사람이 뭐예요? 이 사람은 누구예요? 이 사람은 뭐예요? Ini jawabannya. 이분은 민윤기예요. Ibu는 Minhyunggi예요. Oke, benar ya. Tapi supaya selaras, teman-teman, supaya serasi, kalau di kalimat tanya pakainya saram, berarti jawabnya pun juga saram. Kalau di kalimat tanyanya pun, berarti jawabannya juga pun. Tadi Michishi pakainya saram. 이 사람은 누구예요? Berarti Shanishi jawabnya juga 이 사람은 민윤기예요. Biar selaras gitu ya, serasi teman-teman. Tapi sudah benar polanya. Saya sekarang dibalik. Shanishi yang bertanya, Michishi yang menjawab. 이 사람은 누구예요? 이 사람은 중숙이에요. 네, 이 사람은 정보석이에요. 맞아요. 잘했어요. 미치씨랑 샤니씨. Next, Sunenti 씨랑 Pupu 씨. Sunenti 씨 yang bertanya, Pupu 씨 yang menjawab.
이 사람은 누구예요? 이 사람은 남지헌 선생님이에요. 맞아요. 이 사람은 남지훈 선생님이에요. Kalau guru ya, kalau bukan berarti namanya aja. 남지훈이에요. 잘했어요. Sekarang dibalik, Pupuchi yang bertanya, Sunendeshi yang menjawab. 이 사람은 누구예요? 이 사람은 성창섭 선생님이에요. 맞아요. 이 사람은 성창섭 선생님이에요. 잘했어요. 손현비 보보씨. 오케이, 수고했어요. 여기까지 질문이 있어요. 수업이 끝났어요. Sampai sini ada pertanyaan. Kelasnya udah selesai, ya Robun. Materinya udah dibahas semua. Kali ini fokus bahas kata tunjuk benda. 이해했어요? Sudah paham semua? Oke, ini khusus kata tunjuk benda ya teman-teman. Nanti kita akan belajar juga kata tunjuk tempat. Itu beda lagi. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai i, ke, jo, asalkan ada bendanya.